Hello everyone. So, in this video, kami dari kelompok 1 kelas 11B1 akan membahas materi mengenai analisis korelasi. Sebelum memasuki materi, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Happy watching! Di sini, kami akan membahas 4 agenda tentang analisis korelasi. Yang pertama, ada definisi atau pengertian analisis korelasi. Yang kedua, jenis-jenis analisis korelasi. Yang ketiga, korelasi produk momen. Dan terakhir, ada korelasi determinasi. Dan pembelajaran menghitung nilai korelasi produk momen dan koefisien determinasi. Menginterpresentasikan nilai korelasi produk momen dan koefisien determinasi dalam proses analisis regresi linear. Analisis korelasi adalah teknik untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel satu dengan lainnya serta dapat mengetahui bentuk hubungan antar variabel. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel. Tujuan dari analisis korelasi adalah untuk mengetahui arah hubungan, kuatnya hubungan, serta signifikansi kuatnya hubungan antara variabel yang dinyatakan dalam ukuran statistik. Sekarang kita masuk ke koefisien korelasi. Ukuran statistik analisis korelasi disebut koefisien korelasi, yaitu R. Koefisien korelasi menunjukkan sejauh mana pasangan angka untuk kedua variabel. Koefisien korelasi adalah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara +1 hingga -1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan stretch, hubungan linear, dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah dan berlaku sebaliknya. Tingkat hubungan koefisien korelasi A 0 berarti tidak ada korelasi antara dua variabel. B lebih besar dari 0 sampai 0,2 berarti korelasi sangat lemah. C lebih besar dari 0,2 sampai 0,5 korelasi cukup. D lebih besar dari 0,5 sampai 0,75 berarti korelasi kuat. E lebih besar dari 0,75 sampai 0,99 berarti korelasi sangat kuat. F 1 berarti korelasi sempurna positif. G -1 berarti korelasi sempurna negatif. Jenis analisis korelasi. 1. Korelasi Pearson atau R adalah statistik korelasi yang paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antar variabel yang berhubungan secara linear dengan skala minimal interval. 2. Korelasi Kendall merupakan statistik non-parametrik dengan skala pengukuran data sekurang-kurangnya berskala ordinal. Korelasi Kendall digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, yakni apakah ada perbedaan tingkat kesesuaian ranking antar dua variabel yang diamati. 3. Korelasi Spearman adalah tes non-parametrik yang digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antar dua variabel. Uji korelasi Spearman tidak membawa asumsi apapun tentang distribusi data dan merupakan analisis korelasi yang sesuai ketika variabel diukur pada skala setidaknya ordinal. Sekarang, kita masuk ke korelasi produk momen. Menggunakan konsep yang sama dengan metode kuadrat terkecil, yaitu jumlah kuadrat. Digunakan 3 jenis jumlah kuadrat, selain SSXY, SSXX, dan SSYY. Yang pertama,
ada jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya dan variabel dependen Y terhadap rata-ratanya, yaitu SSXY dengan rumus SSXY sama dengan sigma tutup buka X dikurang X bar tutup buka Y dikurang Y bar tutup kurung, atau SSXY sama dengan sigma XY dikurang tutup buka sigma X tutup buka sigma Y tutup kurung per N. Selanjutnya, ada jumlah kuadrat selisih variabel independen X terhadap rata-ratanya SSXX dengan rumus SSXX sama dengan sigma tutup buka X dikurang X bar tutup buka X dikurang X bar tutup kurung sama dengan sigma tutup buka X dikurang X bar tutup kurung pangkat 2, atau SSXX sama dengan sigma X pangkat 2 dikurang tutup buka sigma X tutup kurung pangkat 2 per N. Dan jumlah kuadrat selisih variabel dependen Y terhadap rata-ratanya SSYY dengan rumus SSYY sama dengan sigma tutup buka Y dikurang Y bar tutup buka Y dikurang Y bar tutup kurung sama dengan sigma tutup buka Y dikurang Y bar tutup kurung pangkat 2, atau SSYY sama dengan sigma Y pangkat 2 dikurang tutup buka sigma Y tutup kurung pangkat 2 per N. Ada pula contoh soal dari korelasi produk momen. Soal, tabel di samping menunjukkan jumlah debit air dari suatu aliran sungai dan jumlah material tanah yang terangkut. Hitunglah besarnya korelasi antara jumlah debit air dari suatu aliran sungai dan jumlah material tanah yang terangkut. Mari kita selesaikan soal tersebut. Pertama-tama kita akan menentukan nilai X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Nilai X yaitu nilai yang tertera pada debit air sungai meter kubik per detik. Nilai Y yaitu nilai yang tertera pada material terangkut meter kubik per hari. Nilai X kuadrat yaitu nilai X dipangkatkan 2. Nilai Y kuadrat yaitu nilai Y dipangkatkan 2. Nilai XY yaitu nilai X dikali dengan nilai Y. Seperti yang tertera pada soal, nilai X yaitu 50, nilai Y yaitu 3, nilai X kuadrat yaitu 50 dikali 50 sama dengan 2500, nilai Y kuadrat yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9, dan nilai XY yaitu 50 dikali 3 sama dengan 150. Untuk menentukan nilai sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY itu adalah jumlah dari semua nilai yang tertera pada X, pada Y, pada X kuadrat, pada Y kuadrat, dan pada XY. Setelah itu kita akan menentukan nilai SSXY, SSSX, SSYY, dan juga nilai korelasi produk momen atau R dengan menggunakan rumus yang sudah kita ketahui pada materi sebelumnya. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya dan kita hitung. SSXY sama dengan 23.570 dikurang dalam kurung 1470 dikali dalam kurung 126 per 10 sama dengan 23.570 dikurang 18.522, hasilnya adalah 5.048. SSXX sama dengan 270.100 dikurang dalam kurung 1474 per 10 sama dengan 270.100 dikurang 216.090, hasilnya adalah 54.010. SSYY sama dengan 2074 dikurang dalam kurung 126 pangkat 2 per 10 sama dengan 2074 dikurang 1587,6, hasilnya adalah 486,4. Dan yang terakhir kita akan menentukan nilai korelasi produk momennya. R sama dengan 5048 per akar 54010 dikali 486,4 sama dengan 5048 per akar 26.299,4.
70.464 sama dengan 5.048 per 5.125. Hasilnya adalah 0,9850. Jadi diketahui R sama dengan 0,9850, maka sesuai prediksi dari diagram pencar bahwa korelasi R mendekati 1, yaitu korelasi sempurna positif. Koefisien determinasi yaitu metode yang digunakan untuk mempelajari nilai yang menyatakan seberapa tepat suatu garis regresi berdasarkan persentase dari variabel dependen yang diterangkan oleh variabel independen. Sering diartikan dengan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel dependennya. Caranya dengan menguadratkan nilai koefisien korelasi atau R, lalu dikalikan dengan 100%. Sekian video dari kami, semoga bisa membantu.